Daerah Jawa Timur, khususnya di kawasan Tapal Kuda ini, kami bersyukur sekali karena para kiai menyambut dengan amat baik, dapat kesempatan untuk ngobrol yang tumak ninah. Kemudian dengan para santri juga sempat dialog. Jadi ini sebuah perjalanan yang kami sangat suka. Yang bisa mendongkrak suara ini. Lalu siapa, dari mana? Karena kita tahu semua bahwa Jawa Timur dan Jawa Tengah itu adalah basis Nahdlatul Ulama, basis Nahdliyin, bukan formal NU-nya ya, tapi Nahdliyin. Dan Nahdliyin itu hasil survei terakhir dari lembaga indikator ya kan, 52% Muslim Indonesia itu mengaku NU, ya 52%. Muslim Indonesia. Nah, dari 50% itu basis terbesar ada di Jawa Timur, Jawa Tengah selain di Jawa Barat. Apalagi kita tahu PWNU Jawa Timur adalah kandang dan basis NU, organisasi terbesar se-Indonesia, bahkan sedunia dalam konteks jamaah umat Islam ya. Jadi ada 48% orang Indonesia yang merasa dekat dengan NU. NU menjadi kekuatan elektoral yang luar biasa. Dan kunjungan Mas Anies ke Jawa Timur secara elektoral sangat strategis. Karena kalau kita lihat data-data survei yang dirilis oleh banyak lembaga, salah satu kekurangan elektoral Anies Baswedan adalah wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi pintu masuknya mungkin NU. Jadi bacaan secara elektoral tidak bisa disalahkan, meskipun dibungkus dengan kata silaturahmi, tetapi publik tidak bisa menyalahkan kalau kunjungan seorang Anies Baswedan ke PWNU, ke Kiai Marzuki Mustamar dimaknai secara elektoral. Ke basis-basis NU, ke Kiai NU, baik yang langsung disampaikan Mas Anies maupun kepada kami. Kami itu pengurus Nasdem, kan? Kalau sowan-sowan kiai-kiai terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Juga sekaligus masukan dari sejumlah lembaga survei, baik secara langsung kepada kami maupun hasil survei mereka, gitu ya, bahwa kami Mas Anies masih jeblok hasil surveinya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau nggak salah, Mas Burhan bisa koreksi. Jawa Tengah mungkin baru 9% kalau nggak salah, atau 7% gitu ya. Jawa Timur kalau nggak salah sekitar 12 apa 13%. Kekuatan Anies Baswedan itu di DKI, di Sumatera, di Jawa Barat dan Banten. Tetapi kelemahannya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, kalau kita lihat data, ini data yang berbicara ya. Sejak 2004 Pilpres pertama kali dilakukan sampai 2019 yang terakhir, itu tidak ada capres yang menang tanpa mengantongi kemenangan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi siapapun kalau pengen menang, dua provinsi ini adalah kunci. Jadi menurut saya kehadiran Anies Baswedan ke Surabaya, kemudian dilanjutkan ke Malang, bukan hanya ketemu Kiai Marzuki Mustamar, tapi juga ketemu dengan raja media lokal dan nasional, Dahlan Iskan, tidak bisa dilepaskan dari upaya untuk mengurangi kelemahan elektoral tadi. Membutuhkan satu figur yang merepresentasikan mereka di puncak kepemimpinan nasional. 200 ulama Jatim dukung Anies Baswedan Presiden 2024. Ini hasil risalah Sido Resmo. Dikutip dari sindonews.com Surabaya, 200 kiai dan Gus se-Jawa Timur menyatakan dukungannya kepada Baca Pres Anies Baswedan. Dukungan dikeluarkan dengan nama risalah Sido Resmo, menyebutkan Anies adalah Minna, bagian NU yang mengamalkan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja. Kiai Haji Nasirul Mahasin Nur Salim atau Gus Mahasin menyatakan ada 4 butir hasil musyawarah yang disepakati oleh para kiai tersebut. Salah satunya menyatakan Anies adalah bagian NU dan mengamalkan Aswaja. Setelah kami tabayun melihat secara langsung halia Pak Anies, kami yakin Pak Anies ini seorang dengan amalia Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Anies itu Minna, bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, tulis risalah Sido Resmo tersebut.
Risalah ini dikeluarkan setelah diadakan musyawarah dalam agenda tirakat untuk keselamatan umat di bangsa, pondok pesantren. Risalah ini dikeluarkan setelah diadakan musyawarah dalam agenda tirakat untuk keselamatan umat dan bangsa di Pondok Pesantren Islam At-Tauhid Sidoresmo, Surabaya, Jawa Timur, Kamis 10 Agustus. Gus Masin yang juga kakak dari Gus Baha ini juga menyebut, Risalah Sidoresmo juga diserahkan secara langsung kepada Anies Baswedan oleh Kiai Haji Mas Mansur Tolha. Dalam diskusi yang dipimpin oleh Gus Masin ini juga mereka memutuskan untuk merekomendasikan 5 nama warga dan kader Nahdien untuk dijadikan calon wakil presiden yang akan mendampingi calon presiden Anies Baswedan, yaitu Yeni Wahid. Kemudian Gus Muhaimin Iskandar, Khofifah Indar Parawansa, Agus Harimurti Yudhoyono, Mahfud MD, tentu siapapun yang akan dipilih. Hadirin musyawarah mengembalikan keputusannya kepada Anies Baswedan sendiri. Anies memiliki genealogi sebagai Nahdien dan ditambah dengan copres dari Nahdien ini, para hadirin musyawarah berharap keberpihakan yang konkret terhadap dunia santri dan pesantren. Dari semua calon, hanya Pak Anies Baswedan yang memiliki bukti nyata dalam dunia pendidikan. Jadi kami para kiai ingin lebih mempercayai Pak Anies untuk kami titipi santri-santri kami dan pesantren agar mereka menjadi lebih cerdas dan sejahtera. Tambahnya, baca pres Anies Baswedan mengaku sangat berterima kasih kepada para kiai dan gus yang hadir dalam agenda ini. Anies menekankan bahwa ke depan pemerintah akan terus meningkatkan perhatian pemerintah kepada santri dan dunia pesantren. Pesantren ini sudah ratusan tahun berdiri sejak sebelum Indonesia merdeka. Karena itu, pemerintah harus memberikan keberpihakan secara konkret kepada santri dan pesantren. Terangnya, berikut ini Risalah At-Tauhid Sidoresmo, Surabaya. 1. Setelah kami tabayun dan melihat secara langsung, kami yakin bahwa Anies Baswedan seorang penganut aswaja dan sesuai dengan kita sebagai Nahdien. 2. Kami menitipkan pesantren dan santri kepada Anies Baswedan yang memang seorang guru dan pendidik. Hanya Anies Baswedan yang layak kami titipkan masa depan santri-santri kami. 3. Sebagai Nahdien, kami merekomendasikan 5 kader dan warga Nahdien kepada Anies Baswedan untuk menjadi calon wakil presiden. Yeni Wahid, Gus Muhaimin Iskandar, Khofifah Indar Parawansa, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Mahfud MD. 4. Anies Baswedan mampu menciptakan persatuan Indonesia karena hanya Anies yang terbukti memiliki kemampuan kepemimpinan sesuai dengan trilogi Uhwah ala Nahdlatul Ulama, Uhwah Islamiyah, Uhwah Basyariah, Uhwah Watoniyah.